Mengidentifikasi kompetensi merupakan hal yang penting dalam proses penyusunan kompetensi. Berbagai tahapan perlu diperhatikan secara sistematis, mulai dari pilot study, pengumpulan data, analisis data, hingga validasi atau verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reskiani Masbakar. Kali ini akan membahas materi identifikasi kompetensi. Pembahasan kali ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan diharapkan mendapatkan pemahaman terkait satu pendekatan dan proses dalam mengidentifikasi kompetensi. Yang kedua, pemahaman terkait berbagai metode dalam pengumpulan data yang merupakan proses penting dalam penyusunan kompetensi. Ketiga, berbagai pertimbangan dalam memilih metode pengumpulan data yang tersedia. Yang keempat, memahami apa saja sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data. Memahami analisis data dan verifikasi data, serta terampil dalam menggunakan metode Behavioral Event Interview atau yang disingkat dengan BEI sebagai salah satu metode yang paling umum dan prioritas digunakan dalam praktiknya. Dalam mengidentifikasi kompetensi, kita dapat memfokuskan pada jabatan yang spesifik atau pada rumpun jabatan yang sama di suatu organisasi, suatu pekerjaan, atau suatu industri tertentu. Di awal terdapat dua cara memulai untuk mengembangkan model kompetensi bagi suatu organisasi, yaitu dengan pendekatan bottom up, memulai yang kecil, atau top down, memulai yang besar. Ketika suatu organisasi ingin memfokuskan model kompetensi untuk jabatan yang penting, maka pendekatan bottom up menjadi lebih tepat karena membuat model kompetensi jabatan yang baru di organisasi atau perusahaan. Bagi organisasi yang baru akan mengawali penyusunan model kompetensi, maka pendekatan bottom up menjadi pilot project dalam satu jabatan atau rumpun jabatan tertentu. Tentunya visi misi organisasi serta tujuan strategis tetap menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan aktivitas ini. Setelah membuat model kompetensi awal, maka organisasi tentunya akan memutuskan untuk melanjutkan dalam membuat model kompetensi lanjutan di jabatan yang lain. Nah, proses ini yang disebut dengan bottom up. Pendekatan yang kedua adalah model kompetensi dengan pendekatan top down. Pendekatan top down ini dinilai memakan waktu yang lama karena membutuhkan partisipasi dan komitmen yang besar. Kenapa? Karena organisasi terdiri atas ratusan pekerjaan, ratusan jabatan, dan ribuan karyawan. Sehingga kalau dengan menggunakan pendekatan top down, yaitu pendekatan yang besar, maka membutuhkan juga biaya yang besar, bahkan membutuhkan resource bantuan dari luar. Dalam mengidentifikasi kompetensi, perlu kita ketahui dulu bahwa ada 3 tipe kompetensi, yaitu core kompetensi atau kompetensi inti, lalu technical kompetensi atau kompetensi teknik, biasa juga disebut dengan kompetensi fungsi, dan managerial kompetensi atau kompetensi kepemimpinan. Kompetensi inti adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua member of organization, mulai dari level atas hingga level bawah. Sebagai contoh, misalnya perusahaan asing dalam bidang otomotif dari Jepang yang memiliki cabang di Indonesia.
Perusahaan tersebut mengedepankan pada budaya kedisiplinan dan minimal risiko. Maka kompetensi inti yang dimiliki oleh semua member di perusahaan tersebut adalah misalnya integritas dan attention to detail. Berbeda halnya dengan kompetensi teknik atau fungsi, yaitu kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi kerja atau pelaksanaan tugas di jabatan tersebut. Jadi, setiap jabatan tentu akan berbeda kompetensi fungsinya dengan jabatan lain. Sedangkan kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepemimpinan. Ini hanya terdapat pada level manajerial, hanya khusus untuk level manajerial. Kompetensi ini berkaitan dengan situasi dalam mengarahkan tim atau pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan. Dalam mengidentifikasikan core kompetensi, pertimbangan yang dijadikan acuan adalah budaya perusahaannya seperti apa, visi misi organisasinya seperti apa, nilai dan rencana strategis apa yang dimiliki oleh perusahaan. Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam mengidentifikasi kompetensi inti adalah apa tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi ini ke depannya. Output apa yang paling penting bagi perusahaan? Dorongan apa yang diperlukan karyawan untuk menggerakkan keberhasilan perusahaan? Lalu apa tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang yang perusahaan rencanakan? Dan kompetensi apa yang diperlukan karyawan untuk mencapai tujuan tersebut? Dalam mengidentifikasi kompetensi fungsi atau teknik, maka fokuskan pada kompetensi yang spesifik yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas-tugas karyawan di jabatan tersebut. Begitu pula pada kompetensi manajerial, memfokuskan pada hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam membangun tim kerja yang efektif ketika berada dalam situasi kepemimpinan yang bervariasi. Ketika Anda mulai melakukan aktivitas proses penyusunan model kompetensi, maka tahapan awal yang perlu diperhatikan adalah pengumpulan data. Terdapat berbagai metode dalam pengumpulan data. Metode tersebut digunakan lebih dari satu untuk memperkaya informasi atau data yang dibutuhkan. Dan juga sebagai strategi untuk meyakinkan bahwa data yang kita kumpulkan valid untuk digunakan karena tidak hanya menggunakan satu metode saja. Dimulai dari metode observasi. Metode ini dapat dilakukan bagi pekerjaan yang secara fisik dapat diobservasi. Sebagai contoh, pekerjaan customer service representative. Semakin kompleks dan bervariasi tugas-tugas dalam pekerjaan tersebut, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk menggunakan metode observasi. Observasi tidak cocok untuk pekerjaan yang menuntut kerja mental yang kurang bisa diamati dalam bentuk tindakan. Metode selanjutnya adalah wawancara. Dalam mengidentifikasi kompetensi, kita akan membuat indikator perilaku. Nah, indikator perilaku ini dapat diperoleh melalui wawancara yang berbasis perilaku atau yang disebut dengan behavioral event interview. Nanti pada bagian akhir slide akan diberikan tips dan teknik dalam mengajukan pertanyaan saat melakukan behavioral event interview. Metode survei adalah mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan terstruktur secara tertulis.
Seringkali survei digunakan sebagai validasi respon dari interview atau FGD. Survei adalah cara tercepat untuk mendapatkan sejumlah data, namun seringkali kurang menghasilkan informasi yang detail dan akurat. FGD adalah metode lain yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data penyusunan kompetensi. Keuntungan metode ini dapat menghasilkan respon kolektif dari pemangku jabatan dan manajer dalam satu sesi bersamaan. Karena sifatnya face-to-face, maka metode ini dapat dengan cepat mendapatkan klarifikasi respon. FGD membutuhkan fasilitator yang kompeten, yang dapat menjalankan proses FGD dengan efektif, sehingga data yang akan diperoleh dari setiap responden dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis dokumen juga merupakan cara dalam melakukan pengumpulan data untuk penyusunan kompetensi. Metode ini menyediakan informasi tertulis terkait jabatan tertentu. Analisis dokumen ini dapat berupa dokumen job description, dokumen penilaian kinerja, dokumen resiko, ataupun dokumen persyaratan jabatan. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran terkait core kompetensi, sebagai contoh adalah dokumen visi misi perusahaan dan dokumen rencana strategis. Metode selanjutnya adalah benchmark. Benchmarking ini juga merupakan metode yang dapat digunakan. Benchmark ini merupakan proses belajar dari pengalaman orang lain atau perusahaan lain. Ini dapat dilakukan dengan melihat bagaimana pengalaman perusahaan lain dalam standar pembelajaran dan best practice yang dimiliki. Bahwa setiap metode memiliki kekuatan dan tentunya keterbatasan, sehingga lakukan validasi dan triangulasi data menjadi hal yang penting. Multiple method atau berbagai metode yang digunakan, tidak hanya satu metode saja, dapat menjamin bahwa kompetensi yang akan dirumuskan tidak keliru. Dengan berbagai metode yang ada, beberapa faktor penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan metode adalah satu, apakah ada bukti bahwa metode tertentu akan lebih akurat dalam merefleksikan kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tertentu? Akankah metode tertentu memberikan data yang reliable ketika diulang kembali? Dan bagaimana kompetensi yang diidentifikasikan tersebut dapat diterapkan. Maka pertimbangan dalam pemilihan metode tentu menggunakan prinsip validitas, reliabilitas, aplikasi, efisiensi, kemudahan, dan dapat diterima merupakan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam pemilihan metode. Dalam hal pengumpulan data, ada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah mereka yang bertindak sebagai pemegang jabatan dan manajer, sedangkan sumber sekunder adalah staf HR, senior leader, konsultan eksternal, anggota tim, rekan kerja yang selevel, dan konsumen eksternal. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengumpulan data, setidaknya ada 3 sumber data yang perlu untuk di-record. Tapi tentunya semakin banyak sumber data, maka semakin komprehensif dan akurat kompetensi yang akan diidentifikasi.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam memilih informan atau sumber data yaitu individu yang memiliki kemampuan analitis dan kemampuan verbal yang baik. Ini diperlukan agar mampu mengkomunikasikan dengan baik atas berbagai kompetensi yang dibutuhkan dalam perilaku kerja yang tidak nampak secara eksplisit. Keakuratan pengumpulan data kompetensi akan dipengaruhi pada seberapa dekat sampel mewakili populasi. Seperti yang telah saya kemukakan tadi bahwa ada 3 tahapan penting yang perlu dilakukan yaitu pengumpulan data, analisis data, dan validasi. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah memahami data. Banyak kompetensi dapat dihasilkan, tetapi hanya segelintir yang akan signifikan atau sesuai. Nah, untuk mempersempit daftar, kompetensi yang serupa digabungkan sesuai dengan kategorinya. Penggabungan dapat dilakukan melalui tema umum, relevansi, pengembangan progresif, dan elemen. Kompetensi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai klaster tergantung pada pola organisasi. Misalnya, kompetensi atau tema pengelolaan diri, mengelola hubungan, mengelola kompetensi mengelola orang lain, atau kompetensi mengelola pekerjaan. Nah, klaster ini membedakan dan mengelompokkan tema serupa di bawah setiap kategori. Judul klaster atau tema juga dipilih untuk menggambarkan atau mewakili kompetensi. Dalam memvalidasi identifikasi kompetensi dari data yang diperoleh, maka dapat dilakukan dengan cara meng-cross-check kembali pada responden atau informan saat pengambilan data awal. Atau mencari responden yang baru dengan profil yang sama untuk mengkonfirmasi data temuan. Atau bisa juga dengan penggabungan. Memvalidasi dengan menggunakan responden yang sama dan menggabungkan dengan responden yang baru. Wawancara adalah metode yang paling umum digunakan dalam melakukan pengambilan data untuk menyusun kompetensi. Oleh karena dalam kompetensi membutuhkan informasi tentang perilaku kerja, maka model wawancara berbasis perilaku atau yang biasa disebut behavioral event interview menjadi pilihan yang paling umum digunakan. Sebagai gambaran, BEI ini adalah wawancara yang berbasis kompetensi yang akan menghasilkan informasi tentang bukti perilaku. BEI ini menggunakan prinsip bahwa dalam memprediksi perilaku individu di masa depan, maka perilaku individu di masa lalu menjadi fokus utama. BEI ini juga sering disebut dengan kompetensi based interview karena menggunakan indikator atau aspek kompetensi dalam mengajukan pertanyaan. BEI ini mulai dikembangkan oleh David McClelland dan Bill Behan pada awal tahun 1970. BEI ini adalah salah satu metode asesmen melalui wawancara yang bertujuan untuk menilai kompetensi seseorang berdasarkan contoh perilaku yang muncul dan memprediksi perilaku yang akan datang berdasarkan perilaku masa lalunya. Ini merupakan metode yang fokusnya menilai bukti perilaku. Metode ini adalah metode interview yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi secara terstruktur dengan cara mengetahui bagaimana individu berespon dan berperilaku pada situasi tertentu.
BEI ini akan mendorong individu, informan untuk bercerita secara logis mengenai pengalaman yang berupa perilaku-perilaku yang pernah dilakukan. Dan ini merupakan wawancara yang terstandar sehingga disebut dengan kompetensi based interview. Objektivitas pengukuran kompetensi menggunakan BEI didasarkan pada standar kompetensi yang disusun oleh interviewer atau mengacu pada analisis jabatan. Keunggulan BEI dibandingkan wawancara tradisional adalah satu, fokus pada pengalaman ketika menghadapi situasi tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh BEI ini akan lebih mengarah kepada peristiwa-peristiwa apa yang telah dilakukan, yang telah dihadapi, bukan pada apa yang akan dilakukan, bukan pada apa yang akan terjadi ketika menghadapi situasi tertentu. Yang kedua adalah mendapatkan gambaran indikator perilaku kerja. Jadi karena yang digali itu adalah pengalaman informan ketika menghadapi situasi tertentu, maka yang akan dihasilkan adalah bukti perilaku kerjanya. Yang ketiga, menjadi lebih natural, bukan mencari yang normatif. Kalau dalam wawancara tradisional seringkali diajukan pertanyaan adalah apa yang akan dilakukan ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, kecenderungannya informan atau responden akan menjawab sesuatu yang normatif. Nah, beda dengan BEI yang akan menggali pengalaman dari situasi yang telah dihadapi, sehingga menjadi kesannya lebih natural. Lalu bagaimana teknik BEI? Ada beberapa teknik yang digunakan, tetapi yang saya jelaskan berikut ini adalah teknik yang paling umum digunakan dengan teknik STAR. Jadi ketika mengajukan pertanyaan, maka teknik yang digunakan adalah S, berkaitan dengan situasi pekerjaan yang telah dilakukan. T-nya itu adalah tugas atau peran yang dilakukan dalam situasi tersebut. A-nya aksi atau tindakan yang dilakukan informan pada situasi kerja tertentu. Dan R atau result adalah apa hasil dari action yang dilakukan. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengajukan pertanyaan terkait kompetensi customer focus, maka kepada sumber data kita menggunakan teknik wawancara BEI dengan teknik STAR. Mulai dengan S-nya adalah situasi. Maka pertanyaan yang diajukan adalah ceritakan pengalaman Anda dalam situasi menghadapi konsumen yang sulit. Kenapa situasi konsumen yang sulit menjadi fokus? Karena kompetensi yang kita ingin gali informasi atau perilaku kerjanya itu adalah kompetensi customer focus. Jadi diciptakan dulu situasi yang berkaitan dengan masalah-masalah di dalam customer focus. Lalu setelah si sumber data atau responden atau informan menceritakan pengalamannya, situasi yang pernah dihadapinya, lalu kita menggali lagi dengan T-nya, yaitu apa peran si informan sumber data atau responden kita dalam situasi tersebut. Dia berperan sebagai apa? Atau bisa juga tugas pekerjaan yang dilakukan dalam situasi ketika menghadapi konsumen yang sulit.
Ketika setelah bercerita tentang perannya, lalu kita lanjutkan dengan A-nya. Tindakan atau aksi apa yang dilakukan si responden atau informan atau sumber data ketika berada dalam peristiwa situasi tersebut. Jadi kita bertanya, ceritakan tindakan apa yang Anda lakukan ketika menghadapi konsumen yang sulit tadi. Apa saja cara yang Anda tempuh saat situasi tersebut terjadi? Dan yang R, kita menggali setelah ia menceritakan apa tindakan yang sudah dilakukan, lalu tanyakan hasilnya bagaimana. Bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan tersebut? Apa respon konsumen ketika itu? Bagaimana respon supervisor Anda ketika itu? Hal-hal tersebut tadi, contoh-contoh yang tadi ini dapat dijadikan sebagai guide dalam melakukan teknik BEI untuk kompetensi customer focus. Jadi ciptakan situasi, pilih situasi yang memang berkaitan dengan kompetensi yang ingin Anda gali. Ada beberapa tips dalam melakukan behavioral event interview. Pertama, sekali lagi, hindari pertanyaan yang menghasilkan respon yang bersifat normatif atau apapun yang interview pikir benar diharapkan sebagai situasi yang ideal. Hindari pertanyaan seperti, jika Anda menjadi supervisor sales, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan ini adalah bentuk pertanyaan yang normatif karena menekankan pada jika Anda, sesuatu yang belum terjadi. Sehingga kecenderungannya adalah responden akan mencari jawaban-jawaban yang normatif. Yang kedua, hindari pertanyaan yang mengarahkan interview untuk berespon sesuai yang diharapkan oleh interviewer. Jadi dihindari pertanyaan yang mengarahkan interviewee. Misalnya, sebagian besar orang setuju bahwa sales adalah pekerjaan menantang. Betul tidak? Nah, itu adalah bentuk pertanyaan yang meliding interviewee untuk berespon seperti apa yang diharapkan oleh interviewer. Maka kecenderungannya interviewee akan menjawab, ya itu betul. Sebagai contoh lagi misalnya, pertanyaan seperti ini. Jadi kepuasan pelanggan adalah hal yang penting, bukan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan bentuknya yang mengarahkan interviewee untuk berespon sesuai yang diharapkan oleh interviewer. Maka, sekali lagi dalam melakukan BEI, hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat normatif dan mengarahkan. Demikian pembahasan materi untuk perkuliahan penyusunan kompetensi di materi identifikasi kompetensi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.